البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-hadisul khamis wal khamsun. Hadis yang ke-55. Qala haddatsana Hajjaj ibnu Minhal. Qala haddatsana Syu'bah. Qala akhbarani Adi bin Tsabit. Qala sami'tu Abdullah ibn Yazid an Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu an. Bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Idza anfaqar rajulu ala ahli." Apabila seorang lelaki itu berinfak kepada keluarganya, yahtasibuha, dalam keadaan dia mengharapkan pahala dari nafkah tadi, fahuwa lahu shadaqah, maka infaknya tadi menjadi bernilai sedekah untuk dia. Baik, hadis muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Hajjaj ibnu Minhal, dan dia adalah Abu Muhammad Al-Basri, siqatun sabtun kasirul hadis, dayyin, yaitu betul-betul menjaga agamanya. Beliau ulama Basrah, Abu Muhammad. Kalau haddatsana Syu'bah, Syu'bah terulang banyak sekali. Beliau Amirul Mukminin fil hadis, Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Basri. Ilaihi muntaha taharris syihah wa intiqadir ruwah fil Basrah. Kepada beliaulah puncak tertinggi dalam penelitian kesahihan dan kritikan terhadap para rawi di Basrah pada masa beliau. Dan beliau hidup pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Bani Abbas Syiah yang kedua kalau tak salah. Yang pertama siapa itu? Ibrahim As-Saffah kalau tak salah. Setelah itu Abu Ja'far Al-Mansur. Setelah itu siapa? Kalau tak salah adalah Al-Mahdi. Setelah Al-Mahdi baru Harun Ar-Rasyid. Qal akhbarani Adi bin Tsabit. Adi bin Tsabit memberikan kabar kepada saya. Tidak disebutkan kunyah beliau, tetapi beliau adalah Al-Ansari. Al-Ansari Al-Kufi. Beliau walaupun dari keturunan Ansar, namun beliau tinggal di Kufah. Siqatun muqri, ahli qiraah. Qala sami'tu Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibnu Yazid ini adalah Abu Musa Al-Kufi. Alam apakah beliau Kufi, tapi beliau Ansari juga. Nah, ini masih satu kabilah antara Adi bin Tsabit dengan Abdullah bin Yazid, sama-sama Ansari dan sama-sama satu kabilah. Dan beliau ini min sighari sahabah, sahabat kecil. Abdullah bin Yazid ini Abu Musa. An Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amr Al-Ansari Al-Badri. Nah, beliau Ansari dan ikut perang Badar alal khilaf. Kalau Imam Bukhari merajihkan pendapat Urwah bahwasanya Abu Mas'ud ini adalah peserta perang Badar juga. Nanti di dalam ketika kita masuk ke masalah perang-perang itu insya Allah, kalau umur panjang sekali ya. Baik. Hadis ini berarti apa? Yaitu riwayatus sahabi anis sahabi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Mulaqqin di dalam kitab beliau At-Tawdih, riwayatus sahabi anis sahabi. Sahabat kecil meriwayatkan dari sahabat besar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Idza anfaqa rajulu ala ahli." Anfaqa ini fi'il muta'addi. Dia perlu maf'ul bih, tapi maf'ul bihnya di sini dihapus.
li'ifadatil umum, memberikan faedah keumuman. Berarti apa? Masuk di dalamnya makal, makanan, masyrab, minuman, malbas, pakaian, demikian pula maskan, tempat tinggal dan sebagainya masuk di sini. Makanya ini sengaja dihapus maf'ul bihnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam kitab beliau Ad-Darari bahwasanya dihapuskannya maf'ul bih untuk fi'il yang muta'addi di sini menunjukkan ini umum, segala nafkah. Jadi tak perlu seorang suami bersikap kedekut kepada keluarganya. Kenapa? Karena pahalanya datang dari segala sisi. Infak makanan, minuman, demikian pula tempat tinggal, infak apalagi pakaian dan seterusnya, semuanya akan mendatangkan pahala. Tidak perlu takut-takut nanti jangan-jangan tak ada pahalanya. Kecuali kata Rasulullah dalam hadis yang lain, biasa dalil yang umum itu biasanya ada pengkhusus, kecuali kelebihan dari tempat tinggal. Nah ini tidak ada pahala, sebagaimana dalam hadis Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Semua infak seseorang itu berpahala kecuali infak dia pada rumah. Asal rumah ini pahala karena ini keperluan doruri, tetapi yang lebih-lebih, cacat yang indah, lantai yang sangat indah lah atau apa, nah itu tidak ada pahalanya. Rasulullah sudah mengatakan itu. Semuanya berpahala kecuali yang terkait dengan bangunan. Baik. Tapi secara umum infak yang lain, walaupun seperti yang telah kita lewati, yaitu belum kita lewati. Walaupun masalah memasukkan makanan ke mulut istri ini mendatangkan pahala. Ala ahli ar-rajul, infak seorang lelaki, dan memang ini tugas dia. Jangan dibalik, lelakinya santai-santai di rumah, istrinya yang pernah keringat banting tulang seperti yang di Yaman, orang-orang yang tidak paham syariat, istrinya yang kerja di kebun, istrinya yang angkat tongkes, suaminya duduk santai sambil makan kot atau sambil borak-borak dengan tetangga. Ini salah besar. Karena apa? Justru laki-laki itulah yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita disebabkan oleh kelebihan yang Allah berikan dari sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dan disebabkan oleh infak yang mereka berikan. Memang ini tugas laki-laki untuk berinfak, dan itu nanti pembahasannya ada dalam bab khusus di Sahih Bukhari. Ala ahli. Sekarang ahlun ini siapa? Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Aini. Kalau Al-Aini dalam Umdatul Qari, maksudnya adalah anak dan istri. Ini hukum asalnya. Ahl ini anak dan istri. Kecuali kalau terkadang ahluhu wa abna'uhu, berarti ahl di sini adalah istri. Dan sebagian ulama memasukkan ke dalamnya mimbabil ilhaq, yaitu digabungkan semua yang di bawah tanggung jawab dia nafkahnya, yaitu hamba sahaya kalau punya hamba sahaya. Nah, masuk di sini bagian dari keluarga dia, karena hamba sahaya adalah maula. Maka sementara kita tahu apa itu al-wala luhmatun kaluhmatin nasab la yuba wala yuhab, bahwasanya al-wala perwalian antara hamba dengan tuan itu susunannya adalah bagaikan nasab. Betul-betul ini bagaikan keluarga, tidak boleh dijual belikan dan tidak boleh dihibahkan. Makanya pendapat sebagian ulama, ahl di sini masuk di dalamnya adalah hamba sahaya, itu tanggung jawab dia. Nah, kalau dia memberikan nafkah, dia juga mendapatkan pahala. Yahtasibuha, dalam keadaan dia mengharapkan pahala di situ, bukan sekedar rutinitas sehari-hari, bukan sekedar ini tradisi, tak. Niatkan mencari pahala, niscaya tidak sia-sia sedekah nafkah engkau itu. Berapa banyak orang yang tidak paham seperti ini, dia tidak punya niat, akibatnya walaupun tidak dosa tetapi rugi. Kesempatan mendapatkan pahala tidak didapatkan, tidak dimanfaatkan. Makanya Rasulullah mengingatkan yahtasibuha, ini hal karena dia jumlah waqi'ah ba'da ma'rifah. Ma'rifahnya yang mana? Ini ar-rajulu. Dan kita tahu dalam pembahasan usul fikih, hal ini bagian dari taqyidul umum. Lafaz yang umum itu kalau diikat dengan hal, maka hal ini sebagai syarat.
Berarti apa? Syarat mendapatkan pahala adalah memang dia yahtasibuha, mengharapkan pahala. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Sahih Muslim. Karena memang kitab ini hadis Abi Mas'ud ini juga riwayat Muslim. Sekarang bagaimana cara kita mengharapkan pahala? Walaupun ma'ruf ya, diniatkan cari pahala, tapi Imam Nawawi memberikan bimbingan di dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu hendaknya dia menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya ini adalah suatu ibadah. Walaupun asalnya tidak ibadah, tapi hendaknya dia niatkan ini ibadah. Bukan menyembah istri, bukan, tapi menyembah Allah dari sisi memenuhi keperluan para hamba Allah yang di bawah tanggung jawab dia. Mengingat tentang dalil-dalilnya, kalau dia hafal dalil, kalau tak ya paling tidak dia tahu kesimpulan dalilnya dan seterusnya. Nah, setelah dia tahu ini adalah punya nilai ibadah, bahkan ini ibadah yang wajibah, maka kemudian hendaknya dia mengetahui pahalanya itu sangat tinggi. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika ada seseorang datang pada Nabi, ya Rasulullah, indi dinar fa ali syai'in unfiquh ala man unfiquh. Wahai Rasulullah, saya punya duit dinar, kepada siapa saya infakkan? Rasulullah mengatakan ala zaujatik, nah, kepada istrimu. Terus dia mengatakan inti dinaron akhar, saya punya dinar yang lain. Lalu Rasul menyebutkan kepada anakmu, kemudian berikutnya kepada orang tuamu, kemudian kepada fisabilillah dan seterusnya. Ternyata yang pertama kali memang kepada keluarga yang terdekat yang menjadi kewajiban dia, yaitu anak dan istrinya. Baik. Demikian pula dia ingat dalil-dalil yang lain banyak sekali. Nah, kalau seperti itu, maka ini akan membantu dia untuk mengharapkan pahala. Ternyata nilainya tinggi, maka timbullah harapan Allah memberikan pahala. Ini saya keluar, saya menaiki kendaraan, atau saya naik basikal, atau saya jalan kaki jauh-jauh sampai Peluh. Ini untuk membelikan satu bungkus nasi lemak mungkin, atau satu potong roti canai. Nah, niatkan mencari pahala. Niscaya tidak akan sia-sia langkah kaki atau minyak yang kita habiskan atau apa saja itu, ketika niatnya adalah untuk menafkahi keluarga. Ini akan sangat membantu. Kemudian fahuwa lahu shadaqah, maka infaknya tadi untuk dia bernilai sedekah. Kenapa bernilai sedekah? Ma'ruf di dalam hadis Jabir radhiyallahu an dan juga hadis Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Makanya ini memang bernilai sedekah. Baik. Dan kita tahu sedekah itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya walaupun seukuran darah. Apabila amalan tadi adalah kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan akan memberikan kepada pelakunya di sisinya pahala yang besar. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, barang siapa menginfakkan sedekah dari hasil usaha yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya walaupun itu hanya sepotong kurma. Lalu Allah merawatnya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak lembu dia sampai menjadi seperti gunung. Mana ada ya anak lembu berubah jadi gunung. Tapi Allah mampu menjadikan sedekah yang seukuran kurma itu sampai menjadi bagaikan gunung. Betul-betul nilai sedekah itu sangat tinggi, lebih tinggi daripada nilai hadiah. Tapi apa secara umum semuanya menjadi suatu sedekah. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau istri kita itu dari kalangan ahli bait? Wah, mungkin dapat Hasyimiyah, walaupun mungkin ditentang banyak orang. Engkau siapa? Engkau cuma orang kabilah apa? Gimana dapat wanita apa itu bangsawan Hasyimiyah atau mungkin apa itu Muthalibiyah? Tapi ternyata wanitanya memang cinta sama kita, mau apa? Orang tuanya ridho, mau apa? Orang lain bising-bising buat apa? Yang kawin saya bukan kalian. Dengki misalkan.
masalahnya kalau dia adalah dari kalangan ahli bait, bukankah dia tidak boleh menerima sedekah? Wah, ini dipermasalahkan oleh para ulama. Dijelaskan oleh Al-Karmani, yang disebutkan oleh Nabi ini adalah nilai pahalanya, yaitu pahala sedekah. Walaupun jenisnya ini adalah apa? Menjalankan kewajiban biasa. Dia bukan sedekah yang ma'ruf itu, yang istilahnya adalah bagikan zakat untuk menyucikan harta. Nah, yang itu memang ahli bait dilarang. Karena Rasul sudah menamakan zakat dan sedekah yang seperti itu adalah sebagai apa? Ausakhun nas, kotoran dari harta manusia. Dibuang untuk apa? Menyucikan harta mereka. Maka ahli bait karena saking tingginya nilai mereka tak boleh untuk memakan sedekah. Sementara yang ini, yaitu infak suami kepada istrinya dan semacam itu, ini sekedar nilai pahalanya saja yang sedekah, tetapi zatnya bukan sedekah. Ini adalah sebagai apa? Kewajiban biasa, yaitu nafkah biasa. Maka ini tidak terlarang yang seperti itu, tetapi pahalanya mencapai pahala derajat sedekah. Baik, berarti dari hadis ini apa faedah yang diambil? Yaitu anjuran dan penyemangatan untuk berinfak kepada keluarganya, dan anjuran untuk mencari pahala. Jangan sekedar infak biasa, tapi niatkan mencari pahala. Niscaya Anda gugur kewajiban, sekaligus ada nilai pahala, menabung pahala di hari kiamat itu. Baik. Dan tatkala Allah menamakan ini sebagai sedekah, bukan sekedar hadiah atau hibah atau istilah-istilah yang lain, maka ini menunjukkan nilainya itu sangat tinggi. Makanya dia memang lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah, nafkah fisabilillah ini adalah fardu kifayah, atau terkadang tidak sampai fardu kifayah. Sementara yang ini fardu ain untuk kepala keluarga. Kalau emang dia sudah akad nikah, berarti dia sudah berjanji di hadapan Allah dan di hadapan Tok Kadi dan di hadapan wali perempuan, bahwasanya dialah sekarang yang memikul tanggung jawab si istri ini, tanggung jawab terhadap wanita ini. Maka ini adalah kewajiban yang sangat agung. Nah, apapun yang dia lakukan itu boleh bernilai sedekah, nilainya sangat tinggi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.